Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delaila Sakari dari jurusan Bahasa Inggris kelas 4B. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk mengurutkan data. Seperti yang sudah terlihat di video ini, di sini sudah terdapat 50 data. Sebelumnya data ini tidak teratur, tapi sudah saya urutkan dari angka yang paling terkecil hingga yang terbesar. Bisa dilihat angka yang terkecil itu ada angka 22 dan angka yang paling besar adalah 91. Selanjutnya, cara untuk menghitung rentang atau jangkauan. Jadi untuk rumus menghitung rentang atau jangkauan itu ada Xmax dikurangi dengan Xmin. Xmax itu adalah angka terbesar dari data tersebut dan Xmin adalah angka yang paling terkecil. Jadi rentang sama dengan 91 dikurang 22 sama dengan 69. Selanjutnya adalah cara untuk menghitung banyaknya kelas. Jadi seperti yang terlihat di video ini, di sini sudah terdapat rumus 1 tambah 3, 3 log n. Jadi log n itu, angka dari log n itu adalah 1,70. Jadi 1 tambah 3,3 kali 1,70. Hasil dari 3,3 kali 1,70 adalah 5,61. Jadi 1 tambah 5,61 sama dengan 6,61 yang jika dibulatkan akan angka bulatnya itu adalah 7. Banyaknya kelas di sini adalah 7. Selanjutnya adalah menghitung interval kelas. Jadi cara untuk menghitung interval kelas adalah rentang dibagi banyaknya kelas. Seperti yang sudah dilihat dari video cara menghitung rentang, di situ hasil dari rentangnya adalah 69. Sedangkan banyaknya kelas adalah 7. Jadi 69 dibagi 7 hasilnya adalah 9,85. Jika dibulatkan adalah 10. Jadi hasil dari interval kelas adalah 10. Selanjutnya ada hitunglah frekuensi dari masing-masing kelas. Jadi untuk menghitung frekuensi dari masing-masing kelas kita sudah mempunyai nilai intervalnya. Nilai interval ini kita dapat dari mana? Kenapa bisa 22 sampai 31 itu? 22 itu kita ambil dari data yang paling terendah dari data yang ada di atas. Jadi kita menyesuaikan dengan hasil interval kelas. Jadi 22 kita hitung sampai 10 dan akan dapat angka 31 dan seterusnya hingga mencapai angka yang paling terbesar dalam data 50 itu. Selanjutnya untuk nilai frekuensinya itu kenapa bisa ditemui 5, 7, 9, 11, 9, 8, 1 itu karena kita kembali lagi kepada data yang pertama yang sudah terurut di nomor 1 itu. Dari angka 22 itu untuk mencapai angka 31 kita membutuhkan 5 angka 22, 25, 25, 27 dan 30. Karena di sini saya tidak mempunyai angka 31, jadi saya stuck di tempat di angka sebelum angka 31 dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya adalah distribusi relatif komunikatif. Sebelum kita masuk ke dalam untuk menjelaskan distribusi relatif kumulatif ini, di sini saya akan menunjukkan kita sudah membuat tabel, yaitu ada interval, frekuensi, batas nyata, nilai tengah, relatif, FKB, FK dan FRK. FKB itu adalah frekuensi kelas bawah, FKA frekuensi kelas atas dan FRK adalah frekuensi relatif kumulatif. Interval ini, angka-angka yang di interval kita cuma menyalin dari yang kita sudah dapatkan di nomor 6 dan begitu juga frekuensi. Nah, untuk batas nyatanya ini kita dapat dari rumus nilai tepi kelas bawah BB dikurangi 0,5. Sedangkan nilai tepi kelas atas BB ditambah dengan 0,5. Jadi
22 dikurangi 0,5 sama dengan 21,5, dan 31 ditambah dengan 0,5 sama dengan 31,5, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya ada nilai tengah. Jadi untuk mendapatkan nilai tengah itu rumusnya adalah BB ditambah dengan BA dibagi 2. Jadi batas bawah ditambah dengan batas atas dan dibagi 2. Di sini batas bawahnya ada 22 dan batas atasnya ada 31. Jadi 22 ditambah dengan 31 dibagi 2, hasilnya itu 26,5, dan seterusnya seperti itu. Selanjutnya bagaimana cara untuk mendapatkan nilai relatif ini. Jadi untuk relatifnya ini dia akan mengambil angka pertama dari frekuensi itu, yaitu 5, dibagikan dengan 50, terus hasilnya akan dikalikan dengan 100. Jadi dia akan mendapatkan hasil 10. Dan jika memang nilai relatifnya itu akurat, dia akan jika ditambahkan dia akan tetap berhasil menghasilkan angka 100. Selanjutnya hasil dari frekuensi kelas bawah. Jadi untuk mendapatkan hasil dari frekuensi kelas bawah itu kita akan mulai menghitung dari bawah, yaitu dari angka 1. Kita akan menghitung dari angka 1 lagi dari frekuensi. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil 9 itu 1 ditambah 8, 9. Seterusnya seperti itu. 9 ditambah 9 angkanya hasilnya 18, dan 1 tambah 8 tambah 9 tambah 11 hasilnya 22, dan seterusnya. Begitu juga dengan frekuensi kelas atas, dia adalah kebalikannya dari frekuensi kelas bawah, yaitu kita akan mulai menjumlahkannya dari angka 5, dari angka yang paling atas, dan seterusnya. FRK-nya itu kita akan menghitung dari relatif sini seperti cara menghitung dari FKB. 2 tambah 6 hasilnya 18, dituliskan di atas 2 itu hasilnya 18, dan seterusnya. Selanjutnya tabel distribusi frekuensi. Jadi kita hanya menyalin dari nilai interval, frekuensi, dan nilai tengah dari nomor 6, tabel distribusi relatif kumulatif. Untuk hasil grafik histogramnya bisa dilihat. Ini untuk grafik poligonnya.